Perkenalkan, nama saya Hotlan Raffles Gradulubis dengan NIM 2023-14043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum pidana. Ada beberapa bahasan yang saya akan bahas pada hari ini, yaitu tentang bahasan yang pertama, definisi hukum pidana, kedua, delik, ketiga, pemidanaan, keempat, alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan, kelima, sumber hukum pidana, dan yang terakhir, keenam, hukum acara pidana. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, seperti yang kita ketahui, instrumen hukum sangat berpengaruh di Indonesia. Ini akan menjadikan segala aturan dan segala norma yang telah berlaku di masyarakat dan dibuat oleh pemerintah dapat dijalankan dengan baik dan sesuai tujuan hukum tersebut. Kita akan masuk ke definisi hukum pidana. Definisi hukum pidana. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum tentang suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang membawa akibat berupa pidana. Ini definisi hukum pidana menurut Metzger. Definisi hukum pidana mengandung aspek perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Dengan pengertian hukum pidana seperti itu, maka hukum pidana disebut juga ius penal. Ada definisi hukum pidana yang lain menurut tokoh yang mendefinisikan hukum pidana, seperti Simons, Pompey, Sutherland and Creasy, Mr. G. M. van Bemmelen, dan Wirjon Porjodikoro, Prof. Muljatno, Mr. Tirta Atmijaja, Sataucit Kartanegara. Kita akan mulai dari definisi hukum pidana menurut tokoh Simons. Definisi hukum pidana menurut Simons yaitu kesemuan perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa atau pidana bagi barang siapa yang tidak mentaatinya. Kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan atau menjatuhi dan menjalankan pidana tersebut. Itu definisi menurut tokoh Simons. Yang kedua, definisi hukum menurut tokoh Sutherland and Creasy. Definisi hukum pidana pada gilirannya didefinisikan secara konvensional sebagai kumpulan aturan khusus tentang perilaku manusia yang telah diumumkan oleh otoritas politik yang berlaku secara seragam untuk semua anggota kelas yang dirujuk oleh aturan dan yang ditegakkan dengan hukuman yang diatur oleh negara. Definisi hukum pidana oleh tokoh Mr. J. M. van Bemmelen. Hukum pidana material terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang dapat diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Hukum menurut tokoh Wirjono Projodikoro. Hukum pidana ialah peraturan hukum mengenai pidana. Di sini pidana berdefinisi hal yang dipidanakan, yaitu orang atau instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Selanjutnya, definisi hukum pidana menurut tokoh Prof. Muljatno, yaitu hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan
untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman sanksi beberapa suatu pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Setelah itu, definisi hukum pidana yang lain menurut tokoh Mr. Tirta Atmijaja, yaitu hukum pidana material adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum, dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum mengatur cara mempertahankan hukum pidana material terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana material diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim, serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim. Dan yang terakhir, definisi hukum pidana menurut Sataucit Kartanegara. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar, timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana, dan melaksanakan pidana. Selanjutnya, ini menurut definisi hukum pidana sebagai ius puniendi, dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Dalam arti sempit, hukum pidana adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan peradilan. Jadi hak puniendi adalah hak mengenakan pidana, dan ius puniendi harus berdasarkan pada ius puneal. Di sini kita akan lanjut ke pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang masih berlaku, jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan pasal 10 KUHP yaitu hukuman pokok dan hukuman tambah. Jenis-jenis hukuman pokok yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Setelah itu hukuman tambahan. Jenis-jenis hukuman tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Fungsi hukum pidana. Terdapat dua fungsi hukum pidana dan bisa dibedakan jadi dua fungsi, yaitu fungsi yang umum dan fungsi yang khusus. Fungsi yang umum mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat. Fungsi yang khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melanggarnya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Pembahasan kedua, delik pidana. Dalam definisi delik ada beberapa definisi yang dijabarkan oleh tokoh-tokoh, yaitu seperti berikut. Menurut KBBI, Prof. Muljatno, Utrecht, Van Hammel, dan Simons. Pertama, saya akan menjelaskan definisi delik menurut sumber KBBI. Menurut KBBI, definisi delik adalah tindak pidana, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kedua, menurut tokoh Prof. Muljatno, delik adalah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Menurut tokoh Utrecht, delik yaitu peristiwa pidana, di mana yang ditinjau adalah peristiwa dari sudut hukum pidana. Peristiwa itu sendiri adalah suatu pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya kematian. Selanjutnya, definisi delik menurut tokoh Van Hammel. Delik menurut Van Hammel yaitu strafbaar feit, yaitu atau kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Selanjutnya yang terakhir, definisi delik menurut Simons. Delik, kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Itu definisi delik menurut sumber-sumber dan tokoh-tokoh yang menjelaskannya. Selanjutnya, skema unsur delik. Yaitu kita bisa lihat skema unsur delik di sini. Ya. Unsur delik dibagi dua. Unsur subjektif, unsur objektif. Dan dalam unsur subjektif dan unsur objektif masih juga dipecah lagi atau dijabarkan lagi. Yang pertama, unsur subjektif. Unsur subjektif dipecah menjadi dua, kesengajaan dan yang kedua kealpaan. Dalam unsur subjektif kesengajaan dipecah lagi menjadi tiga. Unsur subjektif kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsafan pasti, kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Selanjutnya, unsur subjektif kealpaan dibagi menjadi tiga juga, yaitu tak berhati-hati, dapat menduga, dan kelalaian. Kita pindah ke unsur objektif. Unsur objektif juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu unsur objektif perbuatan manusia, unsur objektif akibat perbuatan, unsur objektif sifat melawan hukum, dan unsur objektif keadaan-keadaan. Unsur objektif perbuatan manusia dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan aktif atau positif, dan yang terakhir perbuatan pasif atau negatif. Itu skema unsur-unsur delik. Macam-macam delik. Pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran menurut Wirjono Projodikoro antara keduanya terdapat perbedaan kuantitatif, di mana kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran. Juga di sini macam-macam delik dibedakan menjadi dibedakan oleh dasar pembedanya. Dari macam-macam delik menurut dasar pembedanya yaitu cara perumusannya. Macam deliknya adalah delik formal, delik material. Delik formal yaitu yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang dengan tindakan mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Contohnya penghasutan, penyuapan, sumpah palsu, pencurian. Delik material yaitu dilakukannya tindakan yang terlarang tersebut masih harus ada akibat yang timbul karena tindakan itu, baru dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya. Contohnya pembunuhan dan penipuan. Selanjutnya dasar pembedaan macam delik yaitu cara melakukan tindak pidana, yaitu
Delik komisi. Delik komisi yaitu tindakan aktif yang dilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Contohnya dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan dilarang berzina. Yang kedua, delik omisi. Tindakan pasif yang diharuskan yang jika tidak melakukannya diancam dengan pidana. Contoh, keharusan jadi saksi, wajib melaporkan kejahatan tertentu. 3. Delik campuran. Tindakan yang merupakan campuran delik komisi dan delik omisi. Contohnya membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya yang berakibat matinya orang itu. Seseorang penjaga palang pintu kereta api yang tidak menutup pintu palang ketika kereta api sedang lewat, yang mengakibatkan kecelakaan terhadap seseorang dan menyebabkan seseorang tersebut meninggal. Selanjutnya, dasar pembeda macam delik. Yang ketiga adalah ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan, yaitu ada 2, delik mandiri dan delik berlanjut. Delik mandiri adalah jika tindakan yang dilakukan itu hanya 1 kali, di mana petindak dipidana. Contoh, mencuri sepeda, menganiaya seseorang, dan memukul seseorang. Yang kedua, delik berlanjut, yaitu jika tindakan yang sama berulang dilakukan dan merupakan atau dapat dianggap sebagai kelanjutan tindakan semula. Contohnya, ayah yang setiap hari memukuli anaknya, sopir atau pengendara yang saat malam tidak menggunakan lampu saat berkendara di malam hari. Delik ini erat kaitannya dengan pasal 64 KUHP tentang gabungan tindak pidana. Selanjutnya, dasar pembeda yang keempat, berakhir atau berkesinambungannya suatu delik. Macam deliknya yaitu ada 2. Delik berakhir adalah tindakan sudah sempurna jika petindak telah melakukan suatu tindakan terlarang menurut UU. Yang kedua, delik berkesinambungan atau berkeseterusan, yaitu dalam beberapa hal tindakan yang terlarang menurut UU tersebut dilakukan secara berkesinambungan atau berjalan terus dengan sendirinya. Contohnya, perampasan kemerdekaan seseorang. Perampasan kemerdekaan itu sendiri jika tidak diteruskan adalah delik berakhir. Setelah itu, penyertaan pada perusahaan judi, dan yang terakhir, penyertaan pada perkumpulan terlarang. Dasar pembeda yang kelima, tindakan terlarang tersebut merupakan kebiasaan dari petindak atau tidak. Macam deliknya yaitu ada 2, delik bersahaja dan delik kebiasaan. Delik kebiasaan, contohnya kebiasaan mencari nafkah dengan memudahkan pencabulan antara orang lain, kebiasaan penadahan. Dasar pembeda yang keenam, pada tindak pidana itu ditentukan keadaannya memberatkan atau meringankan pidana. Ada 3 macam delik di sini. Ada delik biasa, delik diskualifisir, dan delik deprivisir. Delik biasa, pencurian biasa, pembunuhan biasa. Delik diskualifisir atau diperberat, contohnya terhadap pencurian, terhadap pembunuhan. Delik deprivisir diperingan, contohnya terhadap pembunuhan anak terhadap seorang ibu yang meninggalkan anaknya. Pada delik 2 dan 3 mempunyai unsur-unsur yang dipunyai delik 1 di samping unsur keadaan yang memberatkan pidana dan unsur keadaan yang meringankan pidana. Dasar pembeda yang ketujuh yaitu bentuk kesalahan bertindak. Macam deliknya ada 2, yaitu delik kesengajaan dan delik kealpaan. Delik kesengajaannya itu diperlukan adanya kesengajaan, contohnya pembunuhan, sengaja melukai berat orang lain. Kedua,
delik kealpaan, yaitu orang sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan. Contohnya, kealpaan yang menyebabkan matinya orang, kealpaan yang menyebabkan orang lain terluka berat atau meninggalkan memar. Yang kedelapan, dasar pembeda yang kedelapan. Apakah tindak pidana itu mengenai hak hidup, negara, ketatanegaraan, atau pemerintahan negara? Di sini macam deliknya ada dua, delik umum dan delik politik. Delik politik dibagi menjadi tiga, itu delik politik murni. Contohnya pemberontakan, penggulingan pemerintah. Delik politik campuran dengan contoh mencuri dokumen negara. Dan delik yang ketiga yaitu delik politik koneksitas. Contohnya menyembunyikan senjata api dan senjata yang terlarang lainnya. Dasar pembeda yang ke-9, perbedaan subjek. Macam delik di sini ada dua, yaitu delik khusus dan delik umum. Delik khusus yaitu subjek dari delik khusus hanya orang-orang atau golongan tertentu sebagai petindak dari tindak pidana khusus yang dibuatnya, yang bersangkutan. Subjek dari delik khusus yaitu PNS, militer, dan lain-lain. Delik umum. Subjek dari delik umum dalam KUHP pada umumnya dirumuskan dengan barang siapa, yaitu siapa saja, setiap orang, sebagaimana ditentukan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Yang terakhir, yang 10, macam delik dasar berbeda dengan cara penuntutan. Macam deliknya ada dua, delik aduan dan delik yang penuntutannya karena jabatan. Delik aduan yaitu petindak hanya dapat dituntut karena adanya aduan dari pengadu. Dan yang kedua, delik yang penuntutan karena jabatan, petindaknya dituntut oleh petugas atau pihak berwenang karena memang itulah ia ditugaskan, tidak perlu ada aduan. Pembahasan yang ketiga, pemidanaan. Jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 1. Pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, pidana denda. Yang kedua, pidana tambahan, pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di sini saya akan memberikan contoh dari pidana pokok yang bisa kita lihat di layar. Contohnya pidana mati dengan judul terdakwa korupsi Jiwasraya dan Asabri berpulang dituntut hukuman mati. Di sini kita dapat melihat berita mengapa terdakwa bisa dijatuhi tuntutan hukuman mati. Pidana penjara, kita bisa lihat contoh kasusnya, hukuman 20 tahun penjara oleh terdakwa dengan alasan sebagai berikut: adanya penyalahgunaan penggunaan narkoba dan lain-lainnya. Ini bisa kita lihat contoh kasusnya. Terakhir juga ya, yang selanjutnya ada pidana kurungan. Ya, ini penyebab jaksa divonis 18 bulan kurungan. Bisa lihat alasan mengapa jaksa penuntut memberikan vonis seperti ini. Yang selanjutnya pidana bersyarat. Ini contoh kasusnya, pidana bersyarat. Ya, pidana bersyarat. Selanjutnya tentang pidana denda dengan ini nenek mendapatkan pidana denda oleh hakim. Jatuhin pidana denda dengan alasan sebagai berikut. Kita bisa lihat. Dan itu adalah contoh-contoh dari hukuman pidana pokok. Sanksi pidana. Beberapa pengertian atau makna tentang sanksi pidana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif atau pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum.
Pengaruh ini tidak hanya ada bila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan atau terjadi terhadap pelanggaran yang konkret, tapi sudah ada karena sudah tercantum dalam peraturan hukum. Perlu diingat bahwa sebagai alat kontrol atau instrumen, fungsi hukum pidana adalah subsidiar. Artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Yang kedua, sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakannya dari lapangan hukum yang lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Oleh karena itu, mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lain tidak mempan. Yang ketiga, dalam sanksi hukum pidana terdapat sesuatu yang tragis, sesuatu yang menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Maksud dari ucapan itu adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum seperti nyawa, harta, benda, dan kehormatan dalam pelaksanaannya ialah apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya, justru mengadaan perlukan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri. Yang keempat, hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka. Hukum pidana tidak memuat norma-norma baru. Norma-norma yang ada dalam cabang hukum lainnya dipertahankan dengan ancaman pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai aksesorir terhadap hukum lainnya. Bahasan selanjutnya, bahasan keempat, yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Dalam teori hukum pidana, alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus tuntutan. Alasan pembenar, kita mulai dari alasan pembenar. Alasan benar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Biasanya dalam titel 3 buku pertama yang dipandang orang sebagai alasan pembenar adalah pasal 2 sebagai berikut: mengenai pembelaan terpaksa, mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah atasan, mengenai daya paksa. Yang selanjutnya, alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Biasanya dalam titel 3 buku pertama yang dipandang orang sebagai alasan pemaaf adalah pasal 2 sebagai berikut: mengenai pembelaan yang melampaui batas, penuntutan pidana tentang perintah jabatan tanpa wewenang. Yang terakhir, mengenai daya paksa. Yang terakhir itu alasan penghapus penuntutan. Ini dikarenakan pemerintah menganggap bahwa dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Alasan penghapus pidana dibagi menjadi 2, yaitu alasan penghapus pidana yang umum, titel 3 buku pertama, dan yang kedua, alasan penghapus pidana yang khusus, contoh pasal 310. Kita beralih ke bahasan yang kelima, sumber hukum pidana. Ada beberapa sumber hukum pidana di Indonesia, ya, dan dari yang saya baca ada 2, dibedakan menjadi 2. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, peraturan-peraturan tindak pidana di luar KUHP, misalnya UU Tipikor, UU Anti Money Laundering, UU Lingkungan Hidup, UU Anti Trafficking, UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Perbankan, dan UU Anti Terorisme, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya adalah hukum acara pidana. Di sini kita dapat melihat
skema pemeriksaan perkara pidana. Oke. Kita akan bahas tentang hukum acara pidana. Definisi hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana material dalam persidangan. Menurut Suyanto. Asas-asas hukum acara pidana dibagi menjadi 10. Asas praduga tidak bersalah, asas legalitas, asas perlakuan yang sama di muka umum, asas peradilan cepat, asas peradilan terbuka untuk umum, asas akusator, asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, asas oportunitas, asas ganti rugi dan rehabilitasi, dan yang terakhir asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana bagi jadi 5, yaitu tersangka atau terdakwa dan hak-haknya, penyidik dan penyelidik, contohnya kepolisian, penuntut umum seperti jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan bantuan hukum, dan yang terakhir hakim dan pembantunya. Alur beracara pidana. Di sini ada 22 alur. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pelapor, sentra pelayanan kepolisian, dicari bukti permulaan awal, dibuatkan laporan polisi. Apabila bukti permulaan belum lengkap, penyelidikan dengan upaya pemanggilan sanksi dan pengumpulan barang bukti, diketahui hasil perkara pidana atau perdata. Apabila diketahui terdapat unsur pidananya, setelah itu dipenyidikan. Setelah itu dimulai dengan pemanggilan atau penangkapan tersangka atau terdakwa, dan selanjutnya penyidik segera melakukan pemerintahan kepada pihak kejaksaan. Selanjutnya muncul penunjukan JPU, jaksa penuntut umum. Selanjutnya apabila proses penyidikan telah selesai, dilakukan pengiriman berkas perkara tahap 1. Setelah itu, apabila jaksa penuntut umum menyatakan berkas belum lengkap, maka muncul pernyataan berkas perkara belum lengkap dan petunjuk dari jaksa untuk melengkapi kekurangan berkas perkara. Setelah itu penyidik melakukan penyidikan kembali, dilakukan pengiriman berkas perkara tahap 2. Apabila JPU menyatakan lengkap, maka muncul P21. Setelah itu penyidik segera melakukan pengiriman tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, penuntutan di pengadilan, putusan pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Begitu materi tentang hukum pidana yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan presentasi yang kurang berkenan dalam penyampaian. Terima kasih saya ucapkan.